Awal mulanya banyak hal-hal aneh sebenarnya yang terjadi di rumah. Ada semacam dentuman atau kayak ada buah gitu yang jatuh ke atas di atas atap gitu. Dan juga ada binatang-binatang yang mati gitu, kayak contohnya tikus mati di depan rumah. Terus sering terjadi sebuah ada hitam banyak masuk rumah, dan sebenarnya rumah itu sudah bersih gitu. Racun sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Kami menyebutnya sihir. Halo Sobat Halo semuanya. Beberapa waktu yang lalu kita ngebahas soal yang namanya santet. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Buat gua, orang yang nggak begitu percaya sama yang namanya santet, hari ini keimanan gua agak tergoyahkan karena ada satu kisah nyata korban santet yang diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Judul filmnya adalah Racun Sangga atau Poison Sangga yang sekarang sedang tayang di Netflix. Film Racun Sangga merupakan salah satu film lokal bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata. Kisah ini sebelumnya sempat viral di sosial media sehingga akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Film yang digarap oleh Soraya Intersins Film ini menceritakan tentang santet racun sangga dari Kalimantan yang bisa memisahkan pasangan suami istri. Dibintangi oleh Frederica Ko, Fahad Haidra, Wafda Zidan El Hafiz, dan beberapa aktor lainnya. Film Racun Sangga ini dirilis akhir tahun lalu pada tanggal 12 Desember tahun 2024. Dan berikut adalah ulasan dari kami. Selamat datang di Haluan Misteri. Kamu percaya rumah tangga bisa hancur bukan karena perselingkuhan, tapi karena santet? Hal yang tidak masuk ke dalam logika, banyak orang tidak percaya, tapi ini terjadi. Bayangin, kamu baru nikah, baru banget, kamu dan pasangan kamu bahkan bisa saling kenal lewat sebuah proses yang namanya adalah ta'aruf. Bisa ngejalanin semuanya dengan baik, tanpa drama, dengan segala kebahagiaan yang dimiliki saat itu. Tapi begitu pindah ke rumah baru, kehidupan kalian mulai berubah. Ada hewan mati di ruang tamu, suara benda jatuh tiap malam, udara panas padahal AC-nya nyala. Kamu mungkin mikir, ya ini mungkin proses adaptasi karena kita baru pindah ke rumah baru. Tapi gimana kalau ternyata semua ini adalah bagian dari sebuah serangan santet? Film Racun Sangga adalah kisah nyata dari Kalimantan yang sempat viral di sosial media. Bercerita tentang pasangan muda Maya dan Andi. Baru 1 bulan menikah lewat ta'aruf, Maya dan Andi memutuskan untuk memulai hidup baru di rumah yang tenang. Awalnya ya biasa, mereka saling mencintai, sayang satu sama lain. Mereka sedang membina biduk rumah tangga mereka yang baru 1 bulan. Tapi setelah pindah ke rumah itu, semua mulai terasa aneh. Bayangin, setiap hari kamu bangun tidur dan nemuin hewan mati di rumah. Gak cuma sekali, berkali-kali. Kadang tikus, kadang burung, lalu ada suara benda jatuh dari atap. Tapi ketika dicek dari sumber bunyi itu, tidak ada apa-apa. Dan si Andi mulai sering kerasa badannya panas banget. Tapi cuma dia, panasnya datang dari dalam. Rasanya seperti terbakar. Ketika disentuh, biasa, kulitnya terasa dingin, tidak ada rasa sensasi panas di kulitnya. Mulai dari hari itu,
Andi mulai sakit. Tapi bukan sakit biasa. Bahkan mimpi buruk setiap malam. Batuk darah, lemah sampai Andi nggak bisa jalan. Andi dan Maya bukan orang yang terlalu percaya dengan hal yang gaib. Jadi Maya membawa Andi untuk mendapatkan pertolongan pertama dari dunia medis. Bolak-balik ke rumah sakit, obat medis, tidak ada yang mempan. Setelah semua usaha itu dicoba dijalankan, tidak memberikan hasil yang lebih baik, akhirnya Maya dan Andi mulai mencoba untuk membawa ke pengobatan alternatif. Mulai dari ustadz, dukun, dikasih air doa, sedikit mendingan, tapi nanti kambuh lagi. Bahkan lebih parah. Situasi semakin gak masuk akal. Di tengah malam, Maya dengar Andi bicara sendiri. "Kamu siapa? Jangan ambil dia." Padahal dia lagi tidur. Tapi tangannya gerak sendiri. Badannya kejang, dan yang bikin serem, Maya waktu itu lagi hamil. Dan sekarang semuanya dalam bahaya. Setelah semua usaha gagal, akhirnya mereka mendatangi seseorang yang katanya sangat sakti, bisa membantu. Mereka datang ke orang pintar dan dari sanalah semuanya terbongkar. Mereka kena santet. Tapi ini bukan sembarang santet. Ini bukan santet biasa, tapi racun sangga. Santet dari Kalimantan yang dipercaya bisa memisahkan pasangan suami istri. Dan bukan cuma itu, santet ini bahkan bisa membawa satu situasi di mana nyawa juga jadi taruhannya. Maya harus berjuang, bukan untuk dirinya dia sendiri, tapi juga untuk suami dan janin dalam kandungannya. Ritual dijalani, doa-doa dibacakan, tapi ini usaha mereka seperti melawan sesuatu yang hampir mustahil, nggak bisa dilawan. Ini nggak bisa mati. Santet ini bukan cuma dikirim, tapi diikat dengan perjanjian, dan untuk memutusnya ternyata nggak mudah. Harus ada yang dikorbankan. Akhir dari cerita ini saya nggak akan spoiler, nggak akan saya ceritakan, tapi satu hal yang pasti, racun sangga bukan cuma untuk menyerang tubuh, tapi menyerang hati, pikiran, dan kepercayaan. Cinta mereka diuji sampai ujung tanduk, sampai hanya kematian yang bisa menjawab apakah mereka benar-benar ditakdirkan untuk bisa bersama atau justru mereka sudah ditandai untuk dipisahkan. Zaman sekarang kita pikir masalah dalam rumah tangga itu hanya soal komunikasi, ekonomi, atau hanya hal-hal yang sederhana yang berkaitan sama prinsip antar pasangan. Tapi tahukah Anda, ada yang jauh lebih gelap daripada itu? Kadang ada orang yang begitu menyimpan dendam terhadap kita di kehidupan masa lalu. Kita mungkin tidak sengaja di beberapa waktu yang lalu pernah menyakiti seseorang, tidak bisa memberikan hal-hal yang mereka inginkan, mereka ingin dapatkan, tapi akhirnya itu menyerang balik kepada kita hingga mereka rela untuk masuk ke dalam dunia kegelapan, bahkan rela merusak kebahagiaan orang lain. Mereka berani untuk bersekutu dengan hal-hal gaib. Mereka bersekutu melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk tertentu untuk mencelakai seseorang. Racun sangga bukan sekedar film horor, tetapi pengingat bahwa di balik senyum tetangga, di balik senyum orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin ada
doa buruk yang sedang dikirimkan. Dan yang paling menyeramkan dari ini semua adalah saat kita menyadari gak semua rumah tangga rusak karena salah satu dari pasangannya. Namun kadang ada pihak ketiga yang tanpa kita sadari mereka datang, menyakiti, merusak, tapi mereka tidak terlihat. Pisahkan